seorang pemuda perkasa. Ia tak bernama, dan mungkin itu sengaja, agar setiap kita bisa menaruh nama kita di kisahnya. Dia pemuda, kuat, tapi hatinya kosong. Dan entah bagaimana ia terseret dalam gelap yang terus gelap, hingga menjadi sesuatu yang tak lagi bisa ia kenali dalam cermin. Bukan satu, bukan dua, 99 nyawa. Itulah jumlah orang yang ia bunuh, bukan karena perang, tapi karena jiwa yang retak dan luka yang tak pernah sembuh. Orang-orang takut padanya, bahkan langit pun terasa jauh darinya. Tapi ada satu hal yang tersisa, kegelisahan. Dan di dalam kegelisahan itu, tersembunyi cahaya yang tak padam-padam. Apakah aku masih bisa bertaubat? Itu kalimat yang membuatnya mendatangi seorang rahib, seorang ahli ibadah. Tapi rahib itu hanya menatapnya dan berkata, "Tidak, dosamu terlalu besar, terlalu kelam." Seketika, harapan itu hancur, amarahnya meledak. Ia pun membunuh rahib itu. Kini genap 100, tapi anehnya, meski hitungan dosanya bertambah, hati kecilnya tidak mati. Ia masih ingin kembali. Lalu ia mendatangi seorang ulama sejati, bukan hanya ahli ibadah, tapi paham hati manusia. Dan ketika ia mengulang pertanyaan yang sama, "Aku telah membunuh 100 orang, adakah ruang untukku kembali?" Sang alim tak menjawab dengan celaan, tidak pula dengan catatan dosa. Ia hanya berkata, "Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dan ampunan Tuhanmu? Pergilah, tinggalkan tempat ini. Di negeri lain ada orang-orang yang mengenal Allah, mulailah hidupmu dari sana." Dan pemuda itu pun berjalan, sendiri, meninggalkan bayang-bayang gelapnya. Ia belum sempat berbuat kebaikan, belum sempat bertobat, belum sempat minta maaf pada siapapun. Tapi ia berjalan, langkah demi langkah, dengan niat yang tulus dan dada yang terbakar rindu akan keselamatan. Tapi ajal tak menunggu seseorang menjadi sempurna. Di tengah perjalanan, tubuhnya rebah, napasnya berhenti, lalu langit pun membuka percakapan. 2 malaikat datang. Malaikat azab berkata, "Ia belum pernah beramal, dia milikku." Malaikat rahmat menjawab, "Tapi ia datang kepada Allah dengan hati yang bertobat." Allah mengutus malaikat lain untuk mengukur. Jika ia lebih dekat ke negeri dosa, ia milik azab. Jika ia lebih dekat ke negeri harapan, maka rahmat menyambutnya. Dan mereka menemukan ia lebih dekat sejengkal ke negeri tujuan. Sejengkal, itu cukup. Pelajaran yang menggetarkan. Kadang kita merasa terlalu kotor untuk kembali, terlalu rusak untuk dimaafkan, terlalu penuh aib untuk disapa langit. Tapi kisah ini berkata sebaliknya. Kamu hanya butuh melangkah sejengkal, bahkan jika belum sempat berbuat apa-apa. Bahkan jika kau hanya sempat berniat sungguh-sungguh untuk berubah. Allah tidak menunggu kamu sempurna, Dia hanya menunggu kamu menujunya. Untukmu yang masih merasa hancur, untukmu yang menyimpan luka yang tak berani dibuka, untukmu yang merasa tak pantas meminta maaf. Ingat ini, Allah tidak tutup pintu rahmat-Nya. Dan jika kamu mulai melangkah hari ini, walau cuma sejengkal, malaikat akan membantumu